Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Franciscus Denny. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memahami konsep dan analisis univariat. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini digunakan sebagai panduan untuk menulis skripsi yang menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, metode ini terdiri atas populasi dan sampel, pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua itu pengertian sampel, pengertian populasi, dan konsep dasar pengambilan sampel. Nah, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jadi, sampel yang baik itu sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi tersebut. Nah, kriteria sampel ini terdapat dua kriteria, yaitu inklusi dan eksklusi. Nah, eksklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Nah, sedangkan karakteristik eksklusif adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebabnya itu yang dipertimbangkan adalah subjek membatalkan kesediaan untuk menjadi responden penelitian. Nah, sebab yang kedua yaitu subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga itu mengenai tentang bias dan sampling error. Nah, bias ini terdiri atas bias informasi, bias seleksi, dan bias pengacau atau confounding. Nah, yang pertama itu bias informasi. Nah, bias informasi ini adalah kesalahan yang terjadi pada waktu mendiagnosa penyakit atau situasi masalah, mengklarifikasi masalah, mengumpulkan data, analisis data, dan interpretasi data. Nah, sedangkan bias seleksi adalah kesalahan yang terjadi karena kesalahan dalam pemilihan sampel penelitian yang tidak berasal dari populasi yang diharapkan. Sedangkan itu ada bias pengacau. Nah, bias pengacau ini adalah variabel independen yang berhubungan secara statistik dengan variabel dependen dan berhubungan pula dengan variabel independen lain. Sedangkan itu di sini ada pengertian sampling error. Sampling error adalah kegunaan yang ditentukan dalam perhitungan bias atau ukuran sampel. Random error terdiri atas alpha error dan beta error. Confidence level adalah derajat kepercayaan yang menunjukkan berapa persen hasil penelitian yang dapat dipercaya. Berarti semakin kecil persennya berarti hasil yang didapat itu akan semakin dipercaya. Pada pembahasan yang keempat yaitu tentang metode pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel acak dilakukan secara objektif sedemikian rupa sehingga probabilitas setiap unit sampel diketahui. Sedangkan pengambilan sampel tanpa acak dilakukan sedemikian rupa sehingga probabilitas setiap unit dapat tidak diketahui dan faktor subjek memegang peran penting. Pengambilan sampel tanpa acak ini walaupun dilakukan sedemikian rupa sehingga mempunyai tingkat kewakilan yang tinggi, tetapi tidak dapat dievaluasi secara objektif. Nah, random sampling yang akan diuraikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak secara stratifikasi. Yang ketiga itu acak bertahap. Yang keempat acak sistemik. Yang kelima pengambilan sampel acak kelompok, dan yang keenam itu probability proportiones. Nah,
Selanjutnya pada pembahasan yang kelima itu ada random dan non-random. Nah, random ini pengambilan sampel secara acak atau bisa disebut juga sebagai random tadi. Ialah pengambilan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana. Dalam praktik jarang digunakan secara tunggal, terutama saat pengambilan sampel pada populasi yang besar. Nah, di sini ada juga kerugian keuntungan dari random. Keuntungannya ketepatan yang tinggi dan setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebagai sampel dan sampling error dapat ditentukan secara kualitatif. Kerugiannya pengambilan sampel ini membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat besar pastinya kan. Sedangkan itu ada non-random. Non-random ini pengambilan sampel secara acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi, kemudian diambil sampelnya. Sampel fraksi yang dihasilkan dibagi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil, kemudian diambil sampelnya. Nah, keuntungan dari non-random ini yaitu pada pengambilan sampel acak bertahap diperoleh keuntungan. Yang pertama itu varian yang relatif kecil untuk biaya tiap unit ya, karena kan sudah diseleksi, jadi kan sudah tahu yang semakin tinggi dia maka akan semakin besar kemungkinan untuk diambil sampelnya. Yang kedua itu kontrol terhadap kesalahan tak sampling menjadi lebih baik. Penelitian ulang membutuhkan biaya yang relatif kecil. Kontrol terhadap ikutan penelitian lebih mudah dilakukan ya, karena tadi sudah terseleksi jadi kan lebih mudah. Nah, di sini ada juga kerugian. Jadi kerugiannya itu menggambarkan terhadap populasi kurang baik, sedangkan nilai kecil hanya dapat dilakukan bila individu dalam populasi tidak tersebar dan transportasi mudah. Nah, pembahasan yang keenam itu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini dapat menggunakan software yang memang harus digunakan untuk mengolah data statistik baik secara deskriptif maupun inferensial dan menyajikan grafik yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan di bidang statistik. Pengolahan data bersifat sederhana dan rutin dan tidak rutin. Apabila pengolahan data cukup kompleks atau pengolahan data statistik menjadi hal yang rutin, penggunaan program khusus komputer statistik lebih dianjurkan. Nah, pada pembahasan yang ketujuh itu ada editing, coding, dan tabulasi. Untuk teknik pengolahan data, penelitian ini menggunakan editing, coding, dan tabulasi data. Pada tahap ini, penulis memperhatikan data yang telah terkumpul melalui kuesioner. Nah, tahap editing ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas data. Setelah pada tahap editing, penulis perlu memberikan kode atau coding untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang ingin dipertanyakan. Hal ini dilakukan agar memudahkan tulis untuk melakukan analisis data. Untuk memberikan kode pada data dapat dilihat dari jawaban-jawaban pada kuesioner. Yang pembahasan yang ke-8 itu teknik penataan data. Setelah melalui proses produksi yang merupakan proses pengolahan terakhir dari proses pengolahan data, maka data statistik dianggap layak dan bersih untuk disajikan. Penyajian data dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahnya. Cara penataan data dapat dilakukan berupa angka-angka ringkasan pada tabel itu, kemudian ada grafik, ada juga diagram dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir yang ke-9 itu ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini merupakan penyusun data menurut besar kecilnya data itu dalam berupa kelas tertentu. Melalui data distribusi frekuensi, data akan dikelompokkan ke dalam beberapa golongan dengan menerapkan kaidah tertentu. Nah, pada umumnya pada data yang
baru disusun dalam distribusi frekuensi adalah data berjumlah relatif besar, bervariasi, dan tidak teratur. Nah, data yang dikelompokkan tersebut akan ditabulasi ke dalam suatu tabel atau distribusi frekuensi, yakni suatu tabel yang memuat distribusi kejadian atau kasus ke dalam berbagai kelompok atau kelas yang berbeda. Sedikitnya, suatu tabel distribusi frekuensi terdiri atas dua unsur pokok, yaitu banyaknya kelas serta jumlah kejadian dan kasus atau frekuensi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai analisis univariat dan memahami konsep. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi ini, dan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa kalau Anda suka dengan channel saya, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa subscribe. Oke? Dah.